Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat-sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91 karena di Instagram saya juga sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari tanah Jambi. Kisah seorang wanita tua yang terakhir menggunakan ilmu harimau. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Setiap manusia yang terlahir ke dunia ini sudah memiliki kelebihan masing-masing. Sudah diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia yang terlahir ke dunia ini adalah makhluk yang sempurna. Namun, tidak banyak orang yang merasa kurang atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sanggup bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan keinginan hatinya. Keinginan yang di luar akal sehat, yaitu ilmu hitam. Namun ilmu hitam yang dijanjikan, yang diberikan oleh iblis kepada seorang manusia, itu bukan hanya merugikan orang yang mengambil ilmu tersebut, bahkan sampai ke anak cucunya pun akan mendapatkan imbas. Seperti kisah yang akan saya bagikan kali ini kepada sahabat-sahabat semua. Kisah dari seorang wanita tua, kita sebut saja dengan nama Maija. Maija merupakan keturunan terakhir dari seseorang yang menganut ilmu hitam, ilmu harimau tepatnya. Dan kejadian ini terjadi di salah satu daerah di Provinsi Jambi sekitar tahun 74 yang lalu. Maija ini anak tunggal dari keluarga yang memang dikenal sebagai keluarga dukun. Kalau kami orang Jambi bilang dukun ya, orang yang memiliki kemampuan spiritual untuk mengobati orang yang sakit itu ya, kita sebut sajalah sebagai dukun. Sebenarnya Maija ini memiliki 3 orang kakak, tapi ketiga orang kakak Maija ini meninggal ketika masih balita. Anak pertama atau kakak pertama dari Maija meninggal di usia 3 bulan. Kakak kedua dari Maija meninggal di usia 1 tahun dan kakak ketiga dari Maija, seorang laki-laki, meninggal di usia 2 tahun. Memang entah kenapa keluarga ini sulit sekali untuk membesarkan anaknya, dan anak keempat, Maija pun terlahir prematur. Yang mana kala itu ya dokter lah ya, atau perlengkapan medis untuk merawat anak prematur itu ya sangat sulit sekali. Tapi entah kenapa Maija ini seperti dari kecil, dari lahir itu memiliki kekuatan tersendiri. Maija ini seperti kebal dari penyakit. Mulai dari kandungan 8 bulan, ibu dari Maija ini sudah melahirkannya. Ya, terlahir secara prematur. Ketika Maija ini lahir, walaupun keadaannya ya sebagai bayi yang belum cukup bulan ya, tapi Maija ini nggak pernah sakit-sakitan sampai dia dewasa. Nah, jadi orang-orang kampung ketika bapak dari Maija ini meninggal dunia, Maija ini mulai dikucilkan oleh warga. Maija sendiri nggak tahu kenapa dia dikucilkan oleh warga setempat. Ketika ayahnya meninggal, nggak lama berselang, ibu dari Maija meninggal. Maija tinggal sendirian di rumahnya. Nah, warga kampung ini, ketika ayah dari Maija ini meninggal, mulai merasa resah. Karena ayah dari Maija ini merupakan anak keturunan dari Datuk. Warga kampung menyebutnya Datuk karena ayah dari bapaknya Maija ini atau kakek dari Maija ini adalah seseorang yang menganut ilmu harimau.
Sebelum saya melanjutkan kisah ini, saya ingin menjelaskan sedikit biar tidak ada miscommunication dalam video ini. Karena di Provinsi Jambi ini, selain orang yang memiliki ilmu harimau dengan cara menuntut atau berguru dengan seseorang yang benar-benar memiliki ilmu harimau, berbeda dengan manusia harimau atau cindaku. Karena di Bukit 12 di daerah Kerinci masih banyak kisah-kisah cendaku, kisah-kisah manusia harimau yang ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua suatu hari nanti. Karena anak keturunan atau cucu dari cindaku masih hidup sampai hari ini. Di suatu hari nanti, saya akan membagikan kisah itu kepada sahabat-sahabat semua, mengupas sejarah dan kisah misteri manusia harimau yang berasal dari Provinsi Jambi yang dikenal sebagai cindaku. Nah, saya akan melanjutkan kisah dari ayah Maijah ini. Ayah dari Maijah ini merupakan anak dari seorang penganut ilmu hitam yang berguru ke salah satu daerah lah yang tidak bisa saya sebutkan namanya di Provinsi Jambi ini, yang memang dikenal sebagai tempat menganut atau menuntut ilmu harimau. Orang-orang yang menuntut ilmu harimau itu sudah menjadi kewajibannya atau sudah menjadi sumpahnya. Sampai ke anak cucunya nanti, ilmu itu tidak bisa dilepas sampai anak cucu yang terakhir, sampai mereka ini tidak bisa mendapatkan anak keturunan lagi. Dan Maijah ini merupakan garis keturunan terakhir dari keluarga mereka. Ayah dari Maijah kita sebut saja dengan nama Wak Salim. Wak Salim ini semasa hidupnya warga-warga setempat, warga kampung tuh sudah mulai curiga lah sama dia. Jangan-jangan Wak Salim inilah yang bakal mewarisi ilmu bapaknya, meneruskan ilmu harimau bapaknya. Tapi beberapa warga tuh nggak sependapat. Wak Salim ini lebih dikenal warga sebagai orang yang penolong, karena Wak Salim ini memiliki kemampuan seperti bisa mengobati orang yang sakit. Ya dukun lah ya, kita sebut seperti itu. Nah, tapi walaupun Wak Salim ini tidak menonjolkan kemampuan ilmu harimaunya, tidak pernah lah ya warga melihat kalau dia menggunakan ilmu harimaunya atau memiliki ciri-ciri sebagai orang yang menggunakan ilmu harimau. Warga tetap berpikir, Wak Salim lah yang mewarisi ilmu harimau bapaknya. Karena Wak Salim ini memiliki 3 orang kakak dan 1 orang adik. Nah, kakak atau adik Wak Salim ini, mereka ini sama sekali jauh lah dari kata-kata seperti suka dengan hal-hal gaib atau memiliki kemampuan spiritual. Cuman Wak Salim ini sajalah yang memiliki kemampuan seperti itu, bisa mengobati orang yang sakit, bisa mengobati orang yang terkena santet. Nah, jadi warga tuh semakin curiga. Tapi warga nggak mau lah ya menaruh kecurigaan, karena orang ini nggak pernah melihat penampilan Wak Salim tuh tiba-tiba berubah menjadi aneh seperti orang yang menggunakan ilmu harimau. Karena menurut cerita warga, ciri-ciri orang yang menggunakan ilmu harimau itu dia jarang menggunakan sendal. Telapak kakinya itu harus selalu menijak ke tanah dan jalannya itu agak sedikit jinjit sambil badan itu membungkuk ke depan, dan dia sama sekali tidak memakan daging. Kalau dia memakan daging atau memakan hewan yang berdarah lah, badannya tuh mulai gatal-gatal seolah-olah dia tuh mau seperti mau tumbuh bulu. Wak Salim itu nggak terlihat seperti itu. Ketika ada hajatan, kalau di Jambi itu kan kalau orang hajatan makannya tuh itu nggak ada lah istilah prasmanan. Mereka tuh makan di hidangan. Jadi lauk tuh sudah ditaruh di atas piring, nasi tuh ditaruh di bakul, dihidangkan lah. Nah, orang yang makan di acara hajatan, yang makan sama-sama dengan Wak Salim ini, ngelihat kalau Wak Salim ini kalau ada ayam tuh dimakan sama dia. Kalau ada lauk rendang atau lauk gulai daging, itu dimakan sama Wak Salim. Jadi warga tuh nggak curiga, dan Wak Salim ini juga menggunakan sendal, jalannya pun nggak condong ke depan. Nah, setelah warga menaruh kecurigaan tapi tidak bisa membuktikan lah ya kecurigaannya, pada suatu hari Wak Salim ini sakit. Sakitnya tuh nggak lama dan tiba-tiba meninggal dunia. Malam pertama ketika Wak Salim meninggal, rumah yang cuman dihuni Maijah beserta ibunya yang sudah cukup tua ya. Maijah pada saat itu usianya baru 18 tahun, menginjak ke 19 tahun. Wak Salim sudah meninggal. Warga tuh sekelibat melihat seperti ada bayangan orang merangkak keluar dari rumahnya masuk ke semak-semak. Dan yang dilihat warga ini bukan sekali 2 kali, hampir setiap malam, apalagi ketika azan maghrib berkumandang.
Bayangan itu seperti keluar masuk dari rumah Wak Salim, dan pada suatu ketika seorang warga melihat dengan mata kepalanya sendiri. Di belakang rumah Wak Salim menghadap ke sungai, warga melihat ada seekor harimau. Tapi harimau itu berbeda. Bagian siku harimau itu ya sampai ke jarinya itu masih seperti tangan manusia, tapi dari siku ke atas itu sudah berbentuk harimau. Dan ketika harimau itu menoleh, harimau itu wajahnya masih berbentuk muka manusia, dan itu adalah wajah Wak Salim. Ketika harimau itu melihat ada warga yang melihat sosok harimau jadi-jadian ini, seketika harimau itu langsung menghilang dari hadapan warga yang menyaksikannya. Dan setelah kejadian itulah heboh lah, warga kampung nih heboh. Wah, Wak Salim mati jadi harimau, Wak Salim jadi harimau. Wak Salim yang ternyata mewarisi ilmu harimau bapaknya. Nggak lama berselang ya, memang ajal itu ya nggak ada yang tahu. 2 bulan kemudian, ibu dari Mak Ijah meninggal dunia. Dan Mak Ijah pun tinggal seorang diri di rumahnya. Rumah Mak Ijah ini masih rumah papan, rumah panggung. Setelah kematian ibu dari Mak Ijah, warga tahu kalau Wak Salim, bapak dari Mak Ijah, mewarisi ilmu harimau yang diwarisi oleh kakek Mak Ijah ini. Warga kampung itu seolah-olah mengucilkan Mak Ijah. Orang tuh nggak ada yang berani negur Mak Ijah lagi. Yo, serah kamu lah, kamu hidup sendirian. Mak Ijah ini mencoba untuk bersosialisasi dengan masyarakat, tapi yo selalu ditolak, selalu dibilang, kamu pergilah dari kampung ini. Kami nggak mau nerima kamu di sini. Kami nggak mau. Di kampung ini ada manusia jadi-jadian, manusia setengah harimau, orang yang nganut ilmu hitam. Mak Ijah ini pada saat itu masih berusia 18 tahun, masih muda sekali. Mak Ijah ini nggak punya keluarga, bahkan keluarga dari orang tua Mak Ijah, keluarga dari ibu Mak Ijah, keluarga dari Wak Salim, bapak Mak Ijah, sama sekali tidak mau menerima Mak Ijah. Karena mereka tahu, satu-satunya yang akan mewarisi ilmu hitam, ilmu harimau ini ya Mak Ijah. Ilmu ini ya, ilmu harimau yang diwarisi Wak Salim ini nggak perlu dituntut. Nggak perlu ya ngapalin amalan, nggak perlu ada serah terima ilmu tuh nggak ada. Yang jelas ketika Wak Salim mendapatkan ilmu itu, mewarisi ilmu itu, otomatis anak Wak Salim lah yang akan menitiskan ilmu tersebut. Otomatis ketika Wak Salim meninggal dunia, ilmu itu akan pindah, seperti mencari canang baru, seperti mencari tubuh baru untuk berdiam diri. Nah, Mak Ijah ini yo nggak tahu lagi harus kemana. Dia hidup sebatang kara di pondoknya, hidup sebatang kara di rumah yang sudah reot. Karena anak muda ya, gadis belia lah, berusia 18 tahun. Dia harus merawat diri sendiri, dia harus mencari makan sendiri di tengah warga yang mengucilkannya. Nah, singkat cerita, Mak Ijah ini hidup sebatang kara. Hidup sebatang kara, dan walaupun dia dikucilkan sama warga setempat, warga kampungnya, Mak Ijah ini masih tetap seperti ingin bersosialisasi lah. Dia nggak sanggup juga hidup sendirian di tengah kegelapan malam, cuman ditemani dengan lampu lentera. Dia selalu menatap ke pintu luar, dan beberapa warga sering meledeknya. Ngapain kamu lihat bulan? Kalau bulan penuh kamu mau berubah jadi harimau ya? Dan pemuda-pemuda itu lari. Tapi walaupun Mak Ijah ini sering dihina, dikucilkan, dia masih tetap sering membantu ketika ada orang yang memerlukannya. Contohnya gini, Mak Ijah ini dia mewarisi ya ilmu harimau, otomatis dia bisa juga mewarisi ilmu lain dari bapaknya. Secara tidak langsung, Mak Ijah ini bisa mengobati orang yang sakit, bisa menemukan barang-barang yang hilang. Nah, warga-warga yang datang ke tempat Mak Ijah, yang tadinya menghina Mak Ijah lah, ketika mereka membutuhkan bantuan, Mak Ijah datang. Mak, tolonglah Mak, ini anak saya sakit. Orang bilang keteguran. Itu ya cuman ditawar air sama Mak Ijah dan diusap sama Mak Ijah ya ke wajahnya. Alhamdulillah, apa yang dilakukan Mak Ijah ini bisa sembuh. Anak itu bisa sembuh. Tapi setelah orang-orang ini meminta pertolongan kepada Mak Ijah, ketika anak-anak mereka sembuh dibantu sama Mak Ijah, orang-orang ini lupa atas jasa Mak Ijah. Orang-orang ini kembali mengucilkan Mak Ijah, kembali menghina Mak Ijah, manusia harimau, manusia terkutuk. Tapi Mak Ijah ini cuma diam. Dan pada suatu ketika adalah seorang laki-laki yang iba dengan hidup Mak Ijah. Dekatlah mereka menjalin hubungan, dan suatu ketika Mak Ijah dan laki-laki ini menikah.
Tapi pernikahan Maijah ini nggak lama. Awalnya ya, laki-laki ini nggak tahu lah alasannya kenapa meninggalkan Maijah. Tiba-tiba, ya nggak lama berselang lah sudah pernikahannya, laki-laki ini tiba-tiba meninggalkan Maijah. Maijah tinggal sendirian, bertahun-tahun tinggal sendirian. Kemudian ada lagi laki-laki yang datang mendekati Maijah. Maijah menikah lagi. Karena suami pertamanya itu udah nggak tahu rimbanya kemana, entah hidup, entah mati, nggak tahu kemana. Dan Maijah ini manusia normal, walaupun orang mengatainya, orang menyebutnya sebagai manusia siluman harimau, tetap Maijah ini kodratnya itu adalah manusia normal. Manusia normal memiliki nafsu, memiliki kebutuhan lah. Dan Maijah pun menikah, sampai 4 kali Maijah ini menikah. Dan di suami keempatnya lah orang-orang ini baru tahu kenapa suami-suami Maijah ini nggak ada yang betah menikah dengan Maijah. Suami keempatnya ini menceritakan, ketika sudah menikah siang harinya, malam hari ketika tidur dengan Maijah, Maijah ini berubah. Suaminya ini ketika menoleh ke samping Maijah, yang dilihatnya itu bukan manusia, melainkan harimau yang sedang tertidur. Mana adalah orang yang betah. Otomatis malam itu juga dia kabur dari rumah Maijah, meninggalkan Maijah seorang diri. Tapi apa yang dilihat orang itu bukan diri Maijah, bukan wujud Maijah yang sebenarnya. Itu adalah khodam ilmu siluman harimau yang diturunkan atau diwariskan oleh keturunan Maijah ini. Maijah itu nggak bisa berubah jadi harimau karena dia belum seutuhnya menjadi manusia harimau. Ilmu itu belum seutuhnya karena syarat-syarat dari ilmu itu untuk dapat merubah diri menjadi harimau seperti yang dialami oleh Bapak Maijah itu ada syarat-syaratnya. Jadi begini, Bapak Maijah, Wak Salim, memang dia tidak memiliki pantangan. Dia tidak memiliki ciri-ciri sebagai manusia harimau, sebagai orang yang memiliki ilmu harimau. Dia bisa makan barang berdarah, dia bisa memakan hewan-hewan yang hidup. Dia tidak gatal-gatal dan dia juga normal, jalannya normal, dia bisa menggunakan sendal. Tapi Wak Salim ini matinya jadi harimau. Ketika warga sudah heboh mendengar Wak Salim ini berubah menjadi harimau, warga mengecek pergi ke kuburan Wak Salim. Warga melihat di sana, di makam Wak Salim itu tanahnya sudah menjorok ke bawah, sudah turun ke bawah. Dan di situ bekas bekas ada galian lah, seperti ada galian hewan besar. Dan gak jauh dari pemakaman Wak Salim itu ada tapak harimau, jejak kaki harimau yang berjalan dari arah kuburan Wak Salim. Banyak yang mengatakan kalau yang berjalan itu jejak harimau dan galian harimau itu adalah perwujudan dari Bapak Wak Salim atau kakek dari Maijah. Karena orang-orang itu mati, bangkit menjadi siluman harimau. Itulah kenapa Wak Salim ini dia bisa memakan pantang. Kalau orang-orang yang memiliki ilmu harimau yang menggunakan pantang, itu cuma sekedar ilmu saja. Mereka hanya memiliki kekuatan atau memiliki khodam dari siluman harimau, didampingi oleh siluman harimau. Bukan menyatu, tapi keturunan dari Wak Salim ini. Ilmu yang dititiskan oleh Bapak Wak Salim ini adalah ilmu yang sangat keras sekali. Khodam itu menyatu dengan jasad orang yang menggunakannya. Otomatis ketika mati, mereka akan menjadi harimau. Dan Maijah inilah satu-satunya keturunan Wak Salim yang akan mati menjadi harimau. Warga sudah heboh kalau Maijah ini bakal mati jadi harimau. Maijah sempat diusir, tapi semakin hari warga ini membenci Maijah. Dan Maijah ini mulai geram lah. Walaupun Maijah tidak melakukan tindakan, warga kampung ini mulai diteror dengan penampakan harimau. Rumah-rumah warga yang mengejek Maijah, rumah-rumah warga yang mengatai Maijah siluman harimau. Di depan rumah warga tersebut terdapat jejak kaki harimau dan membuat seluruh warga kampung ketakutan. Sampai kejadian ini berpuluh-puluh tahun, tepatnya di tahun 1974, Maijah yang sudah berusia sekitar 80 tahun, Maijah yang udah gak bisa keluar rumah lagi, Maijah tuh jalannya cuma ngesot,
karena udah nggak bisa jalan lagi. Maijah ini lumpuh. Tapi alhamdulillah, sebagian warga yang menganggap apa yang dialami oleh Maijah ini itu bukan kemauannya. Itu adalah kesalahan dari keturunan Maijah, yaitu kesalahan dari kakeknya yang sudah menuntut ilmu hitam, sudah bersekutu dengan setan. Adalah beberapa warga yang peduli dengan Maijah. Adalah beberapa warga yang masih peduli dengan Maijah. Mereka lah yang membantu Maijah untuk mengantarinya makanan, mengurus Maijah. Dan Maijah ini, walaupun dia lumpuh, penglihatannya masih jelas, pendengarannya masih jelas, dia masih bisa mengobati orang yang sakit. Bahkan Maijah ini sampai didatangi pasien atau orang yang berobat dari luar Pulau Sumatera. Ada yang datang dari Jakarta, ada yang datang dari Bandung, bahkan ada yang datang dari Sulawesi untuk berobat dengan Maijah. Tapi kehidupan Maijah memang sangat menyedihkan sekali. Di usianya yang 80 tahun, dia hidup seorang diri, tanpa anak, tanpa suami, dan tanpa keluarga. Hanya beberapa warga yang peduli sajalah dengan Maijah yang mau membantunya, mengantari Maijah makanan, memenuhi kebutuhan sehari-hari Maijah. Tapi Maijah ini baik. Setiap ada orang yang datang, yang menemuinya, "Mak, aku mau berobat." Maijah ini sama sekali tidak meminta imbalan. Bahkan orang-orang yang dari luar Pulau Sumatera datang membawa oleh-oleh untuk Maijah. Ketika pengobatan selesai, orang-orang itu pun memberikan sejumlah uang kepada Maijah. Di sini, uang atau oleh-oleh yang didapat Maijah ini seluruhnya diberikan Maijah kepada orang-orang yang baik kepada Maijah. Nah, singkat cerita, Maijah ini sudah berusia 80 tahun. Menginjak masuk ke 90 tahun. Tepatnya di tahun 84. Maijah sudah mulai sakit-sakitan. Maijah sudah nggak bisa ngesot lagi. Ya, karena kakinya lumpuh. Maijah ini nggak bisa jalan lagi. Ya, warga yang kasihan, warga yang sudah diberikan banyak uang lah ya. Dihasilkan banyak uang lah, singkat cerita begitulah. Karena ya orang-orang itu membawa pasien kepada Maijah. Ketika Maijah diberikan uang, uang itu diberikan kepada orang-orang tersebut, kepada orang-orang yang mengurus Maijah ini. Nah, orang-orang itulah yang mengurus Maijah sampai akhir hayatnya nanti. Salah satu anak angkat ya dari Maijah ini, Bang Budi lah kita sebut namanya. Bang Budi ini sangat baik sekali kepada Maijah, tapi kebaikan Bang Budi ini boleh dikatakan ya memang ada maunya lah. Pertama, Bang Budi ini memfasilitasi Maijah untuk bisa dikenal orang. Bang Budi ini mempromosi Maijah kalau Maijah ini bisa mengobati orang sakit. Paten lah ilmu pengobatan Maijah ini. Dan Bang Budi ini sebenarnya ini mengincar ilmu harimau dari Maijah ini. Dia sempat bertanya kepada Maijah, Mak udah sakit-sakitan kayak gini. Kalau kata orang, Mak, apa yang Mak pakai itu buanglah. Kalau nggak mau Mak buang kasihlah kepada saya, dia bilang ya. Kasihlah kepada aku Aku ini kan anak angkat Mak. Kasihanlah sama aku. Kalau Mak udah nggak ada nanti aku mau jadi apa, Mak? Selama ini kan memang aku bergantung hidup sama Mak. Maijah cuman ketawa. Bud, kalau aku mau mati, aku mati. Tapi sekarang aku belum mau mati, Bud. Nah, kok gitu, Mak? Aku belum bisa mati. Memang kenapa, Mak? Karena ilmu yang Mak pakai? Bukan. Kalau kamu minta ilmu yang aku pakai, aku nggak ada ilmu, Bud. Aku nggak pernah nuntut ilmu. Aku lahir ke dunia ini tuh aku nggak pernah minta apa-apa. Sama bapakku, sama almarhum bapakku, aku nggak pernah diwarisi ilmu. Sepenggal kalimat saja tidak pernah diwariskan sama bapakku. Aku juga nggak tahu, Bud, kenapa kehidupanku seperti ini. Kalau kamu minta ilmu yang aku miliki, kamu lihatlah kondisi aku sekarang. Aku hidup sebatang kara. Aku nggak punya suami. Aku nggak punya anak. Bahkan keluarga-keluargaku pun mengucilkan aku. Orang-orang kampung kamu dengarlah. Bilang aku apa? Maijah manusia harimau. Maijah manusia laknat. Kamu mau dikatai orang seperti itu? Budi bilang, terus Mak kenapa? Mak bilang tadi Mak nggak bisa mati itu kenapa? Disinilah Maijah bilang,
Bud, di usiaku 40 tahun, ketika aku sudah mulai matang lah, ketika aku sudah mulai tahu kalau yang ada di dalam tubuhku ini, sebagian isi yang ada di dalam tubuhku ini sudah setengah siluman. Aku mimpi didatangi bapakku dan almarhum kakekku. Mereka berwujud setengah manusia, setengah harimau. Bagian siku ke bawah itu tangan manusia, bagian siku ke atas lengkap sampai ke punggung, sampai ke ekor mereka tuh tumbuh. Tapi bagian wajah dan telinganya tuh masih telinga manusia. Almarhum kakekku mengatakan, "Ja, kamu nanti mati. Sebelum kamu mati, kamu ingat, kalau ekor kamu belum tumbuh, kamu belum bisa mati." Nah, disitulah aku baru tahu kalau yang ada di dalam tubuhku sekarang, kekuatan yang aku miliki sekarang, itu adalah kekuatan iblis. Aku sudah mencoba ngebuangnya. Aku bukan gak berusaha untuk bisa hidup normal, tapi orang-orang yang membantu aku untuk melepaskan ilmu siluman harimau ini, mereka yang mati dimakan harimau. Jadi gak ada yang sanggup untuk melepaskan ilmu ini. Mau gak mau aku kembalikan kepada Allah. Jika ini memang takdirku mati menjadi siluman harimau, berarti ini takdir yang Allah berikan. Di dalam hati kecilku berkata, Allah gak adil. Tapi aku berpikir lagi, setiap apa-apa yang diciptakan di dunia ini, manusia yang terlahir ke dunia ini sudah memiliki takdir, dan inilah takdirku. Makanya setiap orang yang datang berobat, setiap orang yang kamu bawa nemuin mak untuk berobat, mak gak minta duit, karena mungkin inilah sisi baik dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah menakdirkan di dalam tubuhku tertanam ilmu harimau, ilmu hitam harimau. Tapi sisi baiknya, Bud, aku bisa menolong orang yang dalam kesusahan. Disinilah Bang Budi ini baru sadar, karena ilmu yang dimiliki Mak Ija ini ilmu keturunan. Percuma juga Bang Budi minta sama Mak Ija, minta diturunkan ilmu ini. Bang Budi ini kan anak angkat. Kecuali kalau Bang Budi ini darah daging, anak yang terlahir dari rahim Mak Ija, otomatis dialah yang bisa mewarisi ilmu harimau Mak Ija. Nah, jadi di usia 90 tahun, di tahun 84, Mak Ija ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain, cuman terbaring di tempat tidur. Dan Bang Budi mengatakan, Mak Ija ini aneh, nggak bisa tidur telentang. Dia tidur itu ngeringkuk seperti harimau, seperti kucing, dengan bagian punggungnya itu ke atas, kepalanya itu dibaring kayak gini, dan tangan Mak Ija itu disilang seperti ini, persis seperti apa yang dilakukan harimau ketika tidur. Dan Bang Budi pernah masuk ke pondok Mak Ija, melihat kalau yang sedang tertidur di atas tempat tidur itu bukan sosok Mak Ija. Itu sosok harimau, tapi harimau itu memang belum tumbuh ekornya. Bagian siku ke atas itu sudah persis sekali lah seperti harimau, tapi tangan yang memangku kepala itu masih kepala manusia. Terlihat lah rambut panjang yang terurai, rambut ubanan. Wanita tua yang berusia 90 tahun itu rambutnya panjang, terurai. Terlihat itu rambut Mak Ija putih. Bang Budi melihat, kok harimau ini gak ada ekornya. Dia ingat apa yang dikatakan Mak Ija. Kalau ekornya belum tumbuh, Mak Ija ini gak bakal bisa mati. Di usia 90 tahun, Mak Ija ini belum mati. Walaupun sakitnya sudah parah sekali. Bang Budi bilang, tubuh Mak Ija itu tinggal tulang saja. Makan tuh kalau disuapin bubur paling sehari itu 2 sendok, 3 sendok. Dia nggak bisa makan banyak-banyak lagi. Dan Mak Ija juga bilang, nggak usah lah antarin aku makan. Aku nggak makan pun aku nggak bakal mati sebelum ekorku tumbuh. Sempet gini, Bang Budi nanya sama Mak Ija, Mak, ekor Mak udah tumbuh belum? Mak Ija langsung jawab, belum Bud. Kalau ekorku sudah tumbuh, akan kulihatkan kepada kamu. Nah, singkat cerita, pada suatu hari, Mak Ija ini perangainya sudah mulai aneh. Dia sudah sering menyakar-nyakar dinding. Krak, krak, krak. Dan ketika Mak Ija ini dipanggil, Mak, Assalamualaikum Mak. Mak Ija itu menolehnya dengan tatapan mata itu sudah berubah. Matanya itu sorot matanya tajam sekali. Seperti sorot mata harimau yang ingin menerkam mangsanya. Dan
Maijah pun sesekali dia tuh menggeram. Seperti harimau lah ya. Pada suatu hari, Maijah ini berkata kepada Bang Budi, "Bud, sepertinya umur emak udah nggak panjang lagi. Emak pesan sama kamu, kalau nanti emak dikubur, emak nggak mau dimakamkan di pemakaman umum. Kalau bisa, kamu carilah di pinggir hutan atau di pinggir sungai, kuburkanlah emak di situ. Emak nggak mau dikubur di pemakaman umum. Memang kenapa, Mak? Kalau emak dikuburkan di pemakaman umum, nanti kamu yang bakal malu." Karena Maijah ini, ketika jasadnya dimakamkan, malam harinya jasad Maijah ini akan digali oleh harimau. Yang menggalinya itu adalah almarhum dari bapaknya Maijah, yaitu Wa'ali, akan mengambil jasad Maijah karena Maijah ini akan dihidupkan lagi menjadi siluman harimau. Jadi Bang Budi pun sudah diberi wejangan lah ya, diberikan pesan, pondokku ini ambillah untuk kamu, karena kamu sudah baik sama emak. Apa yang emak milikin sekarang ini milik kamu, nah. Tapi ingat, jangan pernah berpikir kamu untuk mendapatkan ilmu yang aku miliki sekarang. Tidak baik. Apa yang aku alami sekarang bisa kamu ambil pelajaran. Suatu hari nanti kamu ceritakan kepada anak cucu kamu, biar mereka tahu neneknya siluman harimau. Biar mereka tahu nggak ada baik-baiknya nuntut ilmu hitam. Dan beberapa hari setelah Maijah memesankan pesan ini kepada Bang Budi, Maijah meninggal dunia dengan cara yang cukup aneh. Maijah yang tadinya udah nggak bisa bergerak lagi, jasad Maijah ini hilang, tidak ada di tempat tidurnya, dan Maijah ditemukan sekitar 10 meter dari pondoknya, meninggal dengan cara seperti harimau ya, telungkup seperti ini, dengan bagian kakinya itu digelung ke dalam seperti kucing tidur lah, dengan tangan disilang seperti ini. Ini Maijah meninggal dunia. Dan ketika jenazah Maijah dimandikan, orang yang memandikan jenazah Maijah ini memang melihat di bagian bokong Maijah, di bagian pinggulnya lah, mohon maaf, dekat dekat lubang anusnya, itu memang tumbuh ekor kurang lebih sejengkal, ekor harimau. Memang kalau kita pikirkan secara akal sehat, itu memang tidak akan terjadi, dan ini sudah terjadi di Provinsi Jambi di tahun 84. Seorang wanita tua meninggal dengan tumbuh ekor, yaitu almarhumah Maijah. Setelah Maijah meninggal, malam harinya kampung itu sepi sesepi-sepinya, karena orang tahu pada malam itu Maijah akan kembali ke pondoknya menjadi siluman harimau. Dan 40 hari kampung itu sepi sekali. Jadi siluman harimau ini atau Maijah yang menjelma jadi harimau jadi-jadian ini akan kembali ke rumahnya selama 40 hari, dan di bulan purnama ya, sosok Maijah ini akan utuh seutuh-utuhnya menjadi siluman harimau. Dan setelah dia utuh menjadi siluman harimau, Maijah ini tidak akan kembali lagi. Dia sudah kembali ke alamnya sebagai harimau. Nah, jadi di tahun 84, jenazah Maijah ini pun dimakamkan di pinggir hutan. Dan makam Maijah sampai sekarang tuh nggak tahu di mana. Dulu pernah ada yang mengatakan batu nisan Maijah itu masih ada, tapi karena sekarang kebun sawit sudah luas, sudah digarap, hampir seluruh hutan-hutan yang ada di sekitaran Provinsi Jambi ini sudah digarap semua menjadi kebun sawit. Mungkin makam dari Maijah sudah menghilang, tapi kisah dari Maijah masih dikenang sampai hari ini. Bahkan ada yang mengatakan anak cucu dari Bang Budi, kalau mereka dalam keadaan susah atau dalam keadaan terpepet, misalnya mereka akan ada masalah besar lah atau ada bala lah yang menimpa keluarga mereka, masih banyak warga melihat kalau di sekitaran rumah Bang Budi ini terlihat bekas jejak harimau. Itu bertanda kalau keluarga Bang Budi ini akan mendapat bala, atau itu adalah peringatan dari arwah Maijah atau siluman harimau Maijah ini, memberikan peringatan kepada Bang Budi dan keluarga kalau perihal buruk akan menimpa keluarga mereka. Wallahu a'lam bishawab.
Ini kisah yang sudah terjadi di salah satu daerah di Provinsi Jambi. Jadi memang di Jambi ini dikenal dengan ilmu harimau ya. Banyak juga yang mengatakan ilmu ini masih berkembang sampai hari ini. Tapi saya tidak bisa memastikan apakah ilmu yang dianut atau dituntut Ma'ijah ini masih berkembang sampai hari ini. Karena Ma'ijah ini kan keturunan terakhir dari Wak Salim, keturunan terakhir dari almarhum kakek Ma'ijah. Mungkin lah ya, orang-orang yang menuntut ilmu seperti almarhum kakek Ma'ijah ya, ayah dari Wak Salim ini banyak pada zaman itu. Jadi mungkin saja ilmu itu masih berkembang. Tapi beberapa orang lah ya yang mengaku memiliki ilmu harimau, seperti orang-orang yang belajar ilmu pencak silat harimau. Saya bertanya kepada mereka, saya ceritakan sedikit kisah dari Ma'ijah ini. Mereka mengatakan memang sebagian orang yang menuntut ilmu harimau ini ada beberapa versi yang dituntut oleh keluarga Ma'ijah, atau yang dianut atau dititiskan dari Datuk Ma'ijah ini. Itu adalah ilmu keturunan. Jadi orang mengatakan kakek dari Ma'ijah ini menuntut langsung dengan orang yang punya ilmu harimau, yang konon katanya orang itulah yang menaklukkan Cendaku. Nah, jadi biar nggak simpang siur, tadi sudah saya jelaskan sedikit mana Cendaku, mana orang yang menuntut ilmu dengan Cendaku. Kisah ini akan saya ceritakan di sebuah kisah misteri selanjutnya, lebih detail dan lebih jelas. Demikian sebuah kisah misteri yang saya bagikan kali ini. Semoga kisah ini bisa sedikit kita ambil hikmah dan pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini itu sudah takdir dari Allah. Sebenarnya sepenggal kalimat dari Ma'ijah membuat hati saya agak sedikit luluh ya dengan kisah ini, karena Ma'ijah pasrah. Dia tahu ini adalah takdir yang diberikan oleh Allah. Dia tidak bisa menolak takdir dirinya sebagai canang dari ilmu yang sudah dianut oleh kakeknya. Tapi Ma'ijah ini sadar kalau ini takdir yang tidak bisa dirubah. Ma'ijah membalikan semua itu. Takdir yang seharusnya menjadi kehidupan yang buruk untuk Ma'ijah, dibalikannya menjadi perbuatan yang baik. Dia bisa menolong sesama. Ma'ijah sama sekali tidak meminta pamrih atas pertolongan yang diberikannya. Dan inilah yang membuat hati saya luluh. Ketika iman Ma'ijah nggak kuat, dia akan menyalahgunakan ilmu ini. Dia bisa menjadi dukun santet yang paling sakti. Ketika dia ingin berubah menjadi harimau, Ma'ijah bisa berubah. Seketika dia bisa berubah menjadi harimau dan membunuh orang yang mau dibunuh sama Ma'ijah. Itulah kesaktian orang yang memiliki ilmu harimau. Tapi Ma'ijah sadar, ketika takdir ini diikutin Ma'ijah, dia akan sesat dan dia akan dilaknat oleh Allah SWT. Wallahu a'lam, Ma'ijah amal ibadahnya diterima Allah atau enggak, itu adalah urusan Ma'ijah dengan Allah. Hablum minallah, namun hablum minannas, hubungan Ma'ijah dengan masyarakat. Walaupun Ma'ijah dikucilkan oleh masyarakat, dia sama sekali tidak ingin menyakiti masyarakat. Bahkan Ma'ijah ini menjadi orang penolong. Jadi seburuk-buruk apapun orang menilai kita, jangan kita ikut buruk. Jangan kita ikuti buruk nilai orang tersebut. Jadi seburuk-buruknya orang menilai kita, ya biarkan saja. Jangan kita ikut-ikutan buruk dari penilaian orang tersebut. Orang bilang kita, wah kamu pecopet, padahal kita nggak pernah pecopet. Nah, jangan pula kita dituduh jadi seorang pecopet, ya kita malah jadi pencopet. Itu nggak baik. Buruk-buruk apapun orang menghina kita, biarkanlah. Biarkan mereka mengucilkan kita, tapi besarkan hati kita untuk menerima mereka kembali. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.